Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa zaman ini pada zaman yang sangat modern, di mana kemudahan, kelancaran, dan alternatif yang digunakan manusia memudahkan pekerjaan dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Nah, dari perkembangan zaman yang sudah milenial, yang sudah modern ini, tentu saja peran ilmu fisika juga ikut andil di dalam perkembangan zaman ini, terutama dalam ilmu fisika yang ikut serta ataupun dikolaborasi dengan ilmu teknologi sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pada pembahasan kali ini, saya Asidah Hasibuan, NPM 2011240005, Prodi Pendidikan Fisika, akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan fisika pada masa sekarang dan yang akan datang. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang sejak materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad yang ke-20. Pada zaman ini, ilmuwan yang paling menonjol dan banyak dibicarakan adalah Albert Einstein. Adalah seorang ilmuwan fisika yang dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak mengembangkan bagi pengembangan mekanikal kuantum, mekanika statik, dan juga mekanika logistik. Albert Einstein juga dikenal dengan rumusnya yaitu E sama dengan mc kuadrat. Yang kedua ada revolusi fisika. Berawal dari hukum gerak dari gravitasi yang dibawa oleh Newton dan penemu listrik dan magnetis oleh Faraday, Ohm, dan lain-lain. Selama awal abad ke-19, titik studi ini mengarah pada penyatuan dari dua fenomena yang menjadi satu teori elektromagnetis oleh Maxwell yang dikenal sebagai persamaan Maxwell pada awal abad ke-20. Hal ini membawa sebuah revolusi dalam fisika. Menurut Salam, hal tersebut benar-benar mengantarkan manusia ke zaman listrik dan industri modern hingga pada saat ini. Bidang fisika terus mengalami perkembangan. Akhirnya, dari revolusi fisika yang berkembang menjadi revolusi elektromagnetik, titik revolusi elektromagnetik secara drastis mengubah cara hidup manusia. Revolusi elektromagnetik menghadirkan sumber daya listrik, telekomunikasi, radio, televisi, radar, dan telepon atau telegraf, hingga sinar X yang digunakan dalam dunia yang sangat luas titik komunikasi yang sebelumnya mengandalkan surat dan kurir, sehingga sampai di tangan penerima setelah beberapa lama. Sekarang mengandalkan gelombang elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja perkembangan zaman ini tentu fisika ikut serta di dalamnya. Selanjutnya ada revolusi semikonduktor. Revolusi ini dimulai dengan rekayasa transistor di tahun 1947. Revolusi ini dapat juga dinamakan sebagai revolusi elektronika. Penemuan transistor membuat dunia elektronika menjadi sederhana dan murah. Radio, televisi, telepon, dan perangkat pesawat terbang, alat elektronik lainnya menjadi sederhana. Dengan alat ini, ribuan produk yang memudahkan kehidupan manusia pun dihasilkan. Dunia komputer juga merupakan produk atau efek dari revolusi semikonduktor ini. Begitu juga dengan teknologi laser, internet atau nirkabel, dan mobil communication atau telepon genggam. Pembahasan selanjutnya ada tokoh dan teori fisika modern. Yang pertama ada Albert Einstein mengenai teori relativitasnya. Kemudian ada Max Planck. Ia mengemukakan pendapat bahwa kunci pemahaman radiasi benda hitam ialah anggapan bahwa pemancaran dan penyerapan radiasi terjadi dalam kuantum energi Hv. Penemuan yang menghasilkan hadiah Nobel dalam tahun 1918 ini sekarang dianggap sebagai tonggak dari fisika modern. Arthur Holly Compton, ia mengemukakan pendapat bahwa
panjang gelombang sinar X bertambah jika mengalami hamburan, dan pada tahun 1923 ia dapat menerangkan hal itu berdasarkan kuantum cahaya. Pekerjaan ini telah meyakinkan orang akan kebenaran realitas foton. Sebenarnya Compton sendirilah yang mengajukan kata foton setelah ia menerima hadiah Nobel pada tahun 1927. Kemudian, ia bekerja di University of Chicago untuk mempelajari sinar kosmik dan menolong menjelaskan bahwa sinar ini sebenarnya terdiri dari partikel yang bergerak cepat. Atau sekarang ternyata bahwa partikel itu adalah inti atom, dan sebagian besar adalah proton yang berputar dalam ruang dan bukan sinar gamma. Ia membuktikan hal ini dengan memperlihatkan bahwa intensitas sinar kosmik berubah terhadap lintang, dan hal ini hanya dapat diterima jika partikel itu adalah ion yang lintasannya dipengaruhi oleh medan magnetik bumi. Selama Perang Dunia Kedua, Compton merupakan salah satu tokoh pimpinan yang mengembangkan bom atom. Selanjutnya ada Louis de Broglie. Ialah seorang fisikawan Perancis dan pemenang hadiah Nobel. Berasal dari keluarga Perancis yang dikenal memiliki diplomasi dan kemiliteran yang baik. Ada juga tokoh fisikawan Max Born, kemudian ada Werner Heisenberg, yaitu seorang ahli teori subatom dari Jerman, pemenang penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1932. Niels Bohr adalah seorang ahli fisika dari Denmark dan pernah meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922. Pada tahun 1913, Bohr telah menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford, yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh orbit elektron. Putranya, Niels Bohr, juga penerima hadiah Nobel. Ada Erwin, yang juga adalah seorang tokoh fisikawan yang berasal dari Austria. Kemudian ada Richard P. Feynman. Ia memperoleh gelar PhD dalam tahun 1942. Ia juga membantu mengembangkan bom atom di Los Alamos, New Mexico bersama dengan ahli fisika muda lainnya. Ketika perang berakhir, ia pergi ke Cornell dan dalam tahun 1951 pindah ke California. Selanjutnya ada Wolfgang Pauli. Ia mengajukan usul bahwa bilangan kuantum atau ketika itu belum diketahui asal hukumnya diperlukan untuk mengkarakterisasi masing-masing elektron atomik, dan bahwa tidak ada dua elektron pada atom yang sama mempunyai seperangkat bilangan kuantum yang sama. Selama perang berlangsung, Pauli berada di Amerika Serikat dan menerima hadiah Nobel pada tahun 1945. Ada Paul A. M. Dirac. Adalah seorang ahli fisikawan. Setelah ia membaca makalah Heisenberg yang pertama mengenai mekanika kuantum pada tahun 1925, ia segera merancang teori yang lebih umum, dan pada tahun berikutnya ia merumuskan kaidah eksklusi Pauli menurut prinsip mekanika kuantum. Ia mempelajari statistik partikel yang memenuhi prinsip Pauli, seperti elektron. Dirac memperoleh hadiah Nobel Fisika bersama dengan Schrödinger pada tahun 1933. Yang terakhir ada Enrico Fermi. Di dunia ini sangat sedikit orang yang jago fisika teori dan fisika eksperimen sekaligus. Di antara yang sedikit itu, yang sangat luar biasa adalah Enrico Fermi. Kemampuan dan kehebatannya tidak diragukan lagi, sehingga namanya diabadikan di berbagai hal, seperti nama sebuah laboratorium fisika terkenal di Chicago, Amerika Serikat, yaitu Fermilab atau Fermi National Accelerator Laboratory, yang telah mencetak banyak peraih Nobel Fisika. Nama unsur ke-100, fermium, nama suatu institut yang melakukan riset dalam bidang fisika nuklir dan fisika partikel. Enrico Fermi Institute, dan nama hadiah yang paling bergengsi dari pemerintah Amerika untuk mereka yang melakukan penemuan hebat dalam bidang energi, atom, molekul, nuklir, partikel, dan The Enrico Fermi Award. Untuk perkembangan fisika di masa yang akan datang, memang belum ada suatu penjelasan ataupun bukti nyata bahwa perkembangan fisika di masa depan akan pesat atau sebaliknya. Namun dengan
Perkembangan ataupun peradaban fisika dari masa ke masa membuktikan bahwa fisika di masa depan akan terus bertahan. Mungkin beberapa pendapat oleh para tokoh-tokoh yang masih dalam bentuk argumen, mereka berpendapat bahwa fisika akan semakin maju karena fisika sering dikaitkan dengan ilmu teknologi dan membuat penemuan-penemuan baru yang berhubungan dengan alam semesta. Karena pada konsepnya fisika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar alam semesta ini secara fundamental. Oleh sebab itu, prediksi fisika di masa depan akan terus bertahan, namun belum ada suatu kepastian bahwa fisika di masa yang akan datang bagaimana dan seperti apa perkembangannya secara nyata. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pengaplikasian dari fisika modern ini. Ada tentang nuklir, kemudian pengaplikasian fotolistrik. Yang paling populer di kalangan akademis adalah tabung foto pengganda. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Ada pengaplikasian sinar X. Radiasi sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan gelombang pendek. Gelombang elektromagnetik yang banyak jenisnya antara lain sinar lampu, ultraviolet, inframerah, gelombang radio, dan TV. Sinar X mempunyai daya tembus yang cukup tinggi terhadap bahan yang dilaluinya. Dengan demikian, sinar X dapat dimanfaatkan sebagai alat diagnosis dan terapi di bidang kedokteran nuklir. Ada aplikasi efek Compton atau sering disebut dengan NCT yang dirancang untuk mengembangkan dan menguji teknologi dan teknik analisis penting untuk Compton Advanced Hubble. Selama belajar radiasi Y Ray dengan revolusi spektral yang sangat tinggi, resolusi sudut moderat, dan sensitivitas yang tinggi. NCT memiliki sebuah novel atau desain ultra kompak dioptimalkan untuk mempelajari germis emisi nuklir dalam kisaran 0,5 sampai 2 kritis MeV dan polarisasi dalam kisaran 0,2 sampai 0,5 MeV. Aplikasi difraksi elektron. Berkas elektron digunakan dalam proses pengelasan yang mengizinkan rapatan energi sampai sebesar 107 W cm sampai 2 diterapkan pada sasaran sempit berdiameter 0,1 sampai 1,3 mm dan biasanya tidak memerlukan bahan isi. Teknik pengelasan ini harus dilakukan dalam kondisi vakum sehingga berkas elektron tidak berinteraksi dengan gas sebelum mencapai target. Teknik ini dapat digunakan untuk menyatukan bahan-bahan konduktif yang tidak cocok dilas menggunakan teknik pengelasan biasa. Ada aplikasi radiasi benda hitam, mengukur suhu bintang dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh setiap bintang, maka suhunya dapat diperiksi menggunakan hukum pergeseran Wien. Baik, alhamdulillah mungkin hanya sekilas pembahasan dari fisika masa sekarang dan yang akan datang, juga mengenai tokoh dan teori fisika modern, argumen atau pendapat tentang fisika di masa yang akan datang, dan juga pengaplikasian fisika modern yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari penjelasan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.